dari Fonterra. Jadi yang menarik mengenai Fonterra ini sebenarnya kami adalah koperasi susu. Jadi yang agak berbeda adalah mungkin kalau misalnya perusahaan national company lainnya itu ya perusahaan, kita sebenarnya koperasi yang menaungi 9.000 peternak di Selandia Baru gitu. Jadi produk ini sendiri sudah hadir dari Fonterra itu sekitar 1 abad. Jadi kita melayani berbagai kebutuhan susu di seluruh dunia. Buatan Lin sendiri hadir di Indonesia itu dari 20 tahun lalu. Kalau dulu mungkin kita tahunya susu itu buat anak-anak gitu ya, untuk pertumbuhan. Nah, sebenarnya enggak gitu. Nanti mungkin dokter bisa menjelaskan lebih lanjut bahwa susu itu sebenarnya bisa menjadi solusi yang sangat bermanfaat untuk usia dewasa, untuk menjaga kekuatan tulang sendi dan otot kita. Nah, hari ini juga kita mengusung campaign usia bukan halangan, dan juga di tahun ini kita juga melibatkan Michelle Yeoh sebagai brand ambassador dari Adlin. Kita juga melihat bahwa Michelle Yeoh itu menjadi salah satu manifestasi bahwa usia bukan halangan. Kayak kita tahu 2 hari lalu baru saja beliau memenangi Oscar sebagai aktris terbaik, dan itu pertama kali dari Asia. Tentunya di tengah kesibukan beliau ya dia tidak bisa hadir, tapi kita juga sudah merangkum berbagai Q&A mengenai apa sih tipsnya dari beliau, sehingga dia sebenarnya kembali lagi merupakan manifestasi dari usia bukan halangan. Nanti bisa dilihat di media kitnya sudah ada rangkuman juga interview bersama Michelle Yeoh. Nah, di luar itu mungkin kembali lagi mungkin pesan dari saya, mungkin kita di sini semua ya insya Allah belum lansia gitu ya, masih pada fit. Semoga kita semua bisa tetap sehat, dan semoga semua informasi yang kita hadirkan hari ini bisa bermanfaat baik buat kita sendiri dan juga masyarakat. Demikian sedikit sambutan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi secara global kan sudah dijelaskan sama dokter. Berbicara mengenai aging population, boleh nggak sedikit di highlight lagi sebenarnya aging population itu apa sih dokter? Dan terus berbicara mengenai tren di Indonesia ini seperti apa? Ya, boleh. Ya, memang kita mengetahui suatu masa hidup kita itu pasti akan ada usia lanjut ya. Jadi memang sebelumnya memang terus terang prevalensinya itu usia umur harapan hidup itu kan memang menaik pelan-pelan. Karena kita tahu bahwa trennya karena apa? Perkembangan keilmuan ya. Kemudian artinya sekarang sudah update semuanya. Artinya kita akan tahu nantinya sebagai usia lanjut itu lebih bergeser ke preventif ya. Jadi artinya dia akan panjang umur nantinya karena dia sudah mengetahui bagaimana membuat mencegah dari semuanya ya, seperti tadi apakah dia ada demensia, apakah nantinya ada frailty ya, sarkopenia, itu sudah dicermati lah. Apalagi sekarang di sosial media kan sudah banyak untuk memberikan ini semua ya, pengetahuan dan juga kesadaran dari masyarakat. Jadi di dalam hal ini ya kita pun sebagai dokter ataukah masyarakat juga harus aware ya, ini usia lanjut ini akan panjang ini hidupnya. Jangan pula dengan begitu kita harus kasih tahu ini semuanya apa yang terjadi, imobilisasi, terjadilah masalah-masalah tadi, bisa terjadi depresi dan sebagainya. Itulah yang harus kita berikan kepada orang tua kita ini. Itulah kami ada rehabilitasi geriatri namanya, di situ memberikan apa ya, penyuluhan ya, supaya mereka itu mengenal ya permasalahan itu, dan akhirnya apa-apa saja secara cepat ya. Lebih awal jangan terjadi kualitas hidup yang menurun seperti itu. Ya pastinya pernah lupa-lupa udah mulai juga kunci ada di mana ya, kayak tadi disebutkan udah ketawa. Itu emang bener kan? Ya, siapa yang pernah terjadi udah mulai agak-agak lupa, ya kan? Jadi udah pastilah itu kan kalau nggak salah dari usia berapa dokter? Kita udah mulai ada penurunan dari 40 ke atas ya. Oke, nah saya kan udah 52 dan kebetulan ayah saya, orang tua saya juga dua-dua masih ada. Bapak saya udah 93. Jadi ya tentunya kita juga melihat ya kan simptom-simptom itu pada ayah saya gitu. Makanya sekarang mesti ambil
tindakan preventif. Jangan sampai itu terjadi pada kita juga, atau minimal di lama-lamain deh gitu supaya tidak langsung terjadi pada kita juga gitu. Mas Ari ini kayaknya bohong deh. Kenapa? Usianya katanya bilang 52, 25 kali kayaknya nih. Ya, saya yang 52 kelihatannya, ya kan? Oke, Mas, boleh tahu nggak bagaimana nih caranya menghadapi dengan kondisi seperti saat ini? Apa hal-hal yang perlu dilakukan, disiapkan oleh Mas Ari sebenarnya? Ya, kalau saya satu, saya selalu mengatakan pada diri saya sendiri, age is just a number, ya kan? Jangan sampai itu menghambat kita untuk mau melangkah, untuk mau belajar sesuatu yang baru, untuk mau mencoba sesuatu yang baru. Contohnya saya selama ini orang kenalnya di dunia entertain, ya, tapi karena pandemi, karena kita kalau syuting di lokasi kan ketemu dengan banyak orang, ya kan. Kalau sinetron itu kru ada 3 tim, dan udah pastilah pasti kita takutlah sampai bawa penyakit bawa virus itu kembali ke rumah gitu, ya kan. Jadi saya nggak nyangka juga kalau pandemi akan sepanjang ini gitu kan. Awal-awal kita pikir paling ya 3 bulan, ternyata Pak Jokowi kita tambah lagi, ya kan, diundur lagi sampai akhirnya 3 tahun ini sekarang. Jadi 3 tahun udah nggak syuting, tapi ya saya jadi masuk ke dunia bisnis yang lain yang selama ini tidak pernah saya sentuh gitu. Jadi memberanikan diri untuk belajar sesuatu yang baru gitu. Baik, terima kasih banyak Mas Ari atas insight dan sharingnya buat kita semua di sini. Itu berarti berhubungan dengan 3 hal ya, emosi, pikiran, perilaku. Saya kasih contoh misalnya, kalau kita secara fisik lagi nggak sehat nih, misalnya penyakit apa, kan kita jadi kepikiran ya, saya harusnya kerja, ini ada target, nggak bisa terpenuhi, aduh gimana nih, jadi cemas, karena emosi terpengaruh. Tapi bisa juga mental kita juga mempengaruhi fisik. Kalau kita lagi dalam keadaan yang banyak pikiran, overthinking misalnya gitu ya, banyak kecemasan, tapi kita nggak bisa handle, itu juga akan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Karena akan membuat fisik kita itu jadinya lebih rentan terkena risiko penyakit-penyakit. Gitu. Jadi memang ini satu hal yang saling berkaitan. Itu sebabnya penting untuk kita nggak cuma memikirkan fisik juga, tapi juga sekaligus kondisi mental.